Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Wahidin, dalam mata pelajaran produktif penerapan instalasi sistem audio video. Pada siang hari ini, Bapak ingin menjelaskan tentang sistem crossover ya. Sebelumnya Bapak ingin absen dulu beberapa siswa yang masuk untuk mengikuti pelajaran di mata pelajaran Kisap ini. Untuk kompetensi yang akan kita pelajari adalah siswa dapat memahami prinsip kerja rangkaian crossover, yang mana di sini siswa harus dapat memahami bagaimana prinsip kerja rangkaian crossover tersebut. Yang kedua adalah untuk prakteknya adalah siswa dapat menguji prinsip kerja rangkaian crossover. Baik, sekarang dalam kita masuk ke penjelasan. Crossover itu ya, yang kita kenal adalah alat untuk memfilter atau membagi frekuensi. Sedangkan tujuan utamanya adalah pemakaian crossover adalah agar frekuensi yang masuk ke speaker dapat sesuai dengan spesifikasi speaker yang terinstalasi. Nah, pada intinya dalam satu peralatan crossover ini adalah untuk memfilter ya, fungsinya adalah untuk memfilter atau membagi frekuensi, baik itu frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah. Sedangkan tujuannya ya, agar frekuensi yang masuk sesuai dengan spesifikasi speaker yang terinstalasi, baik itu speaker surround, middle ataupun speaker yang lainnya. Kalau untuk frekuensi tinggi biasanya kita kenal yang namanya tweeter, kalau frekuensi rendahnya biasanya kita kenal namanya bass, subwoofer dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fungsi dan tujuan dari alat crossover tersebut. Arah panah yang menunjuk ke atas di atas kerikil itu adalah dianggap adalah frekuensi rendah, sedangkan yang paling bawah atau bubuk pasir dari ayakan pasir ini adalah frekuensi tinggi. Ini adalah contoh filter yang disimulasikan dengan menggunakan pasir. Sama juga dengan pada speaker, ada suara bass sebagai frekuensi rendah dan suara tinggi sebagai tweeter ya. Untuk crossover dibedakan menjadi dua, ada yang namanya crossover aktif dan crossover pasif. Yang mana crossover aktif atau kita ingat dengan XO aktif menggunakan komponen aktif seperti komponen IC, transistor, termasuk power supply untuk menjalankan sirkuit crossover itu sendiri. Intinya adalah crossover aktif itu membutuhkan tegangan atau daya untuk mensuplai komponen atau rangkaian yang ada dalam crossover aktif. Sedangkan crossover pasif atau XO pasif hanya menggunakan komponen pasif yang biasanya terdiri dari resistor, kapasitor, dan kumparan tembaga atau induktor. Jadi tidak membutuhkan yang namanya sumber daya atau sumber tegangan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ingin menampilkan ini adalah sebuah gambar rangkaian crossover pasif yang mana terdiri dari dua buah kumparan induktor atau lilitan, ada dua kapasitor nonpolar dan ini kapasitor. Dan biasanya ada yang namanya resistor sebagai penghambat. Di sini fungsi dari crossover pasif ini tidak adanya sumber tegangan atau sumber daya yang masuk pada rangkaian tersebut. Nah, ini anak-anak sekalian, Bapak contohkan ini adalah skema rangkaian crossover pasif yang mana di sini ada terdiri dari 3 buah speaker, ada tweeter, ada midband, dan ada woofer. Baik, sedangkan untuk contoh rangkaian crossover aktif di sini terdiri ada beberapa komponen semikonduktor ya, seperti IC, seperti transistor dan komponen pendukung lainnya, bahkan dilengkapi yang adanya namanya potensio ya sebagai pengatur nada, baik itu low level atau untuk high level atau level rendah atau level tinggi. Biasanya di sini juga ada yang namanya sumber tegangan input dan output. Itu adalah contoh dari rangkaian crossover. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat di sini ada skema rangkaian crossover aktif yang mana di sini terdiri dari dua keluaran, baik itu keluaran frekuensi tinggi dan keluaran frekuensi rendah. Yang mana dalam satu rangkaian tersebut ada 4 buah IC sebagai rangkaian atau penguat pada frekuensi tersebut. Di sini biasanya dari in dan dilengkapi dengan yang namanya adalah tegangan untuk sebagai sumber daya pada crossover aktif tersebut. Baik, demikian terima kasih pembahasan untuk kali ini tentang crossover ya.
Semoga bisa memberikan manfaat, dan kurang lebihnya nanti untuk terakhir bahan sebagai rangkuman, Bapak tugaskan buat kalian untuk membuat sebuah simulasi dari rangkaian crossover, baik itu crossover aktif ataupun crossover pasif, yang mana kalian bisa membuka alamat websitenya, baik itu di audioblogspot.com atau di materi yang sudah Bapak sampaikan di LKS. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian untuk pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Tetap semangat dan tetap berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.